Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. Mari kita awali bacaan tafsir pagi hari ini dengan bersama ila hadrat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus Al-Qari'ah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. Nafsin عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Bismillahirrahmanirrahim. At-Thariq dengan menyebut suatu bintang, surahnya dimulai. At-Thariq. Bintang yang sinarnya sampai di bumi dan dikenal manusia dengan baik karena manfaatnya. Kalau manusia mau memperhatikan dirinya dari apa yang dicipta dan apa yang dibutuhkan untuk hidupnya, ia akan terpimpin untuk beriman pada Allah yang Maha Esa.
Hidup manusia tidak lepas dari pengawasan Allah lewat malaikat yang bertugas untuk itu. Samping itu pengawasan dari nuraninya sendiri. Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari pengawasannya. Setiap saat mengingatkan dan setiap saat memunculkan kembali dosa yang pernah antar garis surah. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq. Demi langit dan bintang yang nampak pada malam hari. Dengan benda langit itu dalam bahasa definisi ma fawqa syai', apa yang ada di atas sesuatu. Di atas itu karena kita melihat cakrawalannya, karena kita ini kecil, manusia kan kecil. Tapi apakah sejatinya yang kita lihat di atas itu sebagai di atas? Maksud saya, apakah langit itu perbatasan di antara planet bumi dengan planet yang lainnya? Kalau perbatasan, sedangkan planet bumi itu bulat, planet yang lainnya bulat. Jadi rongga di antara keduanya itu kan ada sela-sela yang kita tidak jangka. Tapi karena kita itu posisinya di bawah, nempel di bumi, sehingga sesuatu yang kita pandang di atas, sesuatu yang tidak terjangkau cakrawala kita itu, mungkin ma fawqa syai' diterjemahkan dengan di langit itu kemudian didefinisikan menjadi ma fawqa syai', apa yang ada di atas sesuatu. Orang Jawa bilang kalau apa di langit-langit ya, langit-langit rumah itu kan ada juga ma fawqa syai'. Tapi kita nggak terlalu sibuk apa itu langit, apa jatinya itu di antara rongga di antara planet ataukah seperti apa. Yang penting Allah berjumpa dengan sesuatu yang sering kita lihat. Karena kalau kita keluar rumah gitu saja, begitu nengokkan ke atas sudah itulah. Jadi Allah berjumpa dengan sesuatu yang familiar dengan kehidupan kita. Demi langit dan bintang yang nampak pada malamnya. Wa ma adraka maqarid. Apakah yang kamu ketahui tentang bintang ini? An-najmus sa'ad, bintang yang sinarnya menembus malam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaga yang mengawasi tindakan. Di awal beliau secara ringkas, penjaga yang mengawasi itu eksternal dan internal. Eksternalnya adalah malaikat, internalnya adalah nurani kita sendiri. Allah sebenarnya bekali kita, nurani kita, itu nurani yang jernih, nurani yang suci, yang fitrah. Tetapi seiring perjalanan waktu, dia menjadi semakin buram dan semakin kabur, tidak bisa melihat kejernihan cahaya. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, penjaga. Ini kalau mau diartikan sebagai bahasanya, penjaga dalam konteks mengawasi atau penjaga dalam konteks mengamankan. Ini harus kita maknai, hafiz itu penjaga yang mengamankan. Kalaulah ada yang mengawasi kita, sebenarnya dalam rangka mengamankan kita. Malaikat yang mengawasi tindakan kita itu bukan spionase yang mencari-cari kesalahan kita. Tetapi dia betul-betul diutus oleh Allah supaya menjaga kita tidak terjatuh kepada kesengsaraan, kepada kesesatan. Allah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
persiapan perangkat supaya manusia itu selamat. Penjaga di situ ada eksternal, ada. Maka ini juga sambung dengan yang sebelumnya kita bahas. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf. Malaikat yang turun itu ya hafiz. Malaikat itu mengawasi, tapi mengawasi dalam konteks menjaga. Allah mengawasi kita, konteksnya adalah menjaga supaya manusia itu tidak binasa. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya seseorang berpikir dari apa mereka diciptakan. Ini kalau kita merenungkan ayat ini, kita rasanya tidak sempat membanggakan diri dan sombong. Dan juga tidak ada orang yang kemudian secara asal kita ini sama. Jadi tidak ada yang kemudian merasa lebih tinggi atau malah merasa lebih rendah dibanding yang lain. Kita posisinya adalah egaliter, sama, setara di hadapan Allah. Falyanzuril insanu mimma khalaq. Hendaknya manusia itu melihat dari apa ia dicipta. Khuliqa mimma indah. Ia diciptakan dari air yang memancar. Bahasanya mimma indah. Air yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Tersimpan kokoh, tempat yang kokoh. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sungguh berkuasa untuk menghidupkannya. Kalau bahasanya kan sesungguhnya ia tadi yang manusia tadi ya ala raj'ihi, atas kembalinya, sungguhnya Allah atas kembalinya manusia itu laqadir, sungguh sangat berkuasa. Dan mengembalikan manusia tadi ke hadapannya sangat berkuasa. Yauma tubelas sarair, pada hari itu segala yang disimpan manusia ungkap tublah, dibuka, tubelas sarair, diuji yang selama ini dirahasiakan, asirun sarair, yang selama ini dirahasiakan, disimpan, itu akan diungkap dan diuji. Fama lahu min quwwati wala nasir, manusia tidak mempunyai kekuatan, tidak ada juga yang membela, nasir, menolong. Ini singkat yang kita dapatkan dari baca terjemahannya. Kita coba meneruskan dengan penjelasan dari ayat 1 sampai 5. Surah ini dimulai dengan sumpah yang memberi arti bahwa berita yang akan disampaikan sangat penting dan perlu diperhatikan. Lagi-lagi sampaikan sebelumnya, sumpah itu berfungsi untuk menegaskan kebenaran sesuatu yang akan disampaikan setelah sumpah. Dan bersumpah wallahi itu sebenarnya menguatkan, menegaskan apa yang akan kamu sampaikan setelah sumpah itu betul-betul benar. Ini biasanya kalau setelah sumpah itu secara kaidah kebahasaan dalam Quran itu diikuti dengan huruf taukid atau huruf. Manusia mengenal baik bintang dan langit pada umumnya dan tahu kegunaannya dalam kehidupan sehari. Berita penting yang akan disampaikan ialah bahwa manusia selalu diikuti pengawasan Allah. Segala perbuatan yang dilakukan tiada yang lolos, tidak terawasi atau terlupakan.
Pengawasan itu dilakukan malaikat utusan Allah yang bertugas untuk itu. Juga diawasi oleh batin dan nuraninya yang mengikutinya selama hidup. Nafsil lamma 'alaiha haq. Ya, beliau di situ ada dua pengawasan. Beliau lebih condong mengartikan hafiz di situ adalah pengawasan, bahwa semuanya terawasi oleh Allah, baik dengan nurani kita sendiri yang memang Allah ciptakan untuk itu, maupun malaikat yang secara eksternal itu sangat patuh, tidak pernah menyalahi perintahnya untuk mengawasi perbuatan manusia. Tapi dari sisi redaksionalnya, ketika Allah menggunakan hafiz, itu bisa kita maknai secara umum sebagai penjaga yang selama ini kita mana hal menjaga. Menjaga itu tujuannya adalah menyelamatkan, mengamankan, supaya manusia itu jalannya tidak salah. Makanya kemarin ketika ada orang yang dalam kondisi mentok, mungkin tidak ada yang ini, tidak ada yang seakan tidak ada yang menolong dia. Itu malaikat yang dihadirkan untuk menolong. Itu mulai perang Badar kan begitu. Perang Badar itu seakan pasukan Muslim ya cuma sedikit. Bahkan ada yang mulai muntir. Di antara sekian itu kan ada yang mulai, sebelumnya kan ada yang mulai ragu. Waktu itu settingnya bukan untuk berperang, tidak untuk berperang. Ternyata berperang. Dan Allah yang kirimkan malaikat itu. Orang kecelakaan, kondisi sudah bisa jadi dia terselamatkan oleh malaikat yang diutus. Jadi menjaga itu dalam konteks mengamankan atau mengawasi dalam konteks menjaga, bukan dalam konteks spionase mencari dari kesalahan, karena nggak ada kepentingan. Malaikat itu tidak ada kepentingan secara nafsu dia untuk mencari kesalahan, dan kalau menemukan kesalahan manusia itu puas. Bukan berarti manusia, malaikat itu dia puas dengan kesalahan manusia. Ada apa? Nah, itu kan tidak begitu ya. Ada manusia salah, ada pecatat ini. Sangat adil dan sesuai dengan tugas. Maka kita lebih, dan itu sesuai dengan sifat dasar Rahman dan Rahimnya Allah. Segala tindakan Allah terhadap makhluknya itu dasarnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagaimana Al-Fatihah yang dulu kita baca di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surah, awal Al-Quran, yang dominan dari sifatnya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi semua tindakan Allah terhadap makhluknya harus kita maknai, atau sebaiknya kita maknai dalam konteks Rahman dan Rahim. Ketika di situ Allah menunjukkan pengawasannya, itu konteksnya juga dalam rangka Rahman dan Rahim. Bahkan ketika Allah memberikan musibah, itu juga konteksnya Rahman dan Rahim. Allah memberikan bencana, itu konteksnya adalah Rahman dan Rahim. Ketika Allah memberikan balasan, muntaqim, membalas, konteksnya adalah Rahman dan Rahim. Harus kita pahami begitu, karena Allah itu dominan rahmat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murka. Ini ketika kita maknai hafiz di situ, maka hendaknya kita maknai dalam konteks Rahman dan Rahim, menjaga kita supaya kita tidak jatuh kepada kesengsaraan. Ada yang memperhatikan bisikannya, ada yang acuh tiada peduli. Yang mendengar perintah nurani akan beriman kepada wahyu Allah, ia akan selamat.
Sedang yang acuh dan lebih mendengar ajakan nafsu akan menolak segala kebenaran. Nurani yang terpimpin iman mempunyai daya yang sangat kuat. Jadi nurani kita ini, dia akan memiliki kekuatan yang besar kalau dia klop dengan keimanan. Ada orang yang batinnya sangat tajam. Batinnya sangat tajam. Itu mungkin saya itu pernah sowan ke kiai. Beliau itu bisa melihat kemaksiatan orang itu hanya dari baunya. Dari yang dia misalnya dia datang ke dia itu kan aroma keringatnya kan ketahuan. Terus ngapain? Gitu kan. Ya tak tahu apa yang dialami, yang dilakukan. Ada juga yang ya mungkin enggak, tapi semakin terasa orang melihat dalam ilmu psikologi itu kan dari orang yang sudah terbiasa melihat orang, terbiasa melihat oh ini sifatnya begini. Kita cerita tentang kiai-kiai khawas yang melihat manusia itu wajahnya bisa berubah-ubah ya, katanya tampak seperti babi ya, itu kan sebenarnya karena kejernihan nurani dia. Jadi ada orang yang nurani yang terasah tajam, yang sering terdekatkan dengan terbimbing dengan iman, itu dia akan sangat jernih melihat permasalahan. Bahkan mungkin dari situ dia juga akan sempat terbukakan sedikit berita-berita gaib, tersingkapkan berita gaib. Orang yang jernih nurani. Tetapi itu bukan tujuan utama dari membersihkan. Jadi kalaulah itu diberikan ya bonus gitu saja. Orang yang kadang malah yang diberikan oleh Allah kemampuan melihat sesuatu yang gaib itu malah tersiksa sendiri. Kadang malah justru dia pengen ditutup. Ego gitu kan kadang malah justru. Saya dulu pas ngajar itu yang angkatan berapa ya, 2013 12-an. Ngajar di kelas itu, di kelas ada kelas itu anak indigo. Jadi ketika muncul-muncul itu, saya pas ngajar kan, kalau ngajar kan jalan-jalan di kelas itu. Ada yang Pak yang di kelas belakang, kenapa? Itu dari tadi di situ duduk di situ. Siapa? Teman-temannya banyak, yang teman kelas lainnya pada akhirnya pada ketakut. Ya di sini banyak teman mbak, ada perempuan. Banyak Pak, di luar tuh ada. Jadi yang ikut nggak paham, ikut belajar. Tapi bagi dia itu juga nggak enak, nggak nyaman juga. Gitu. Ya ini konteks saya indigo, tapi konteks aku. Oke, kita teruskan. Ayat selanjutnya menganjurkan kepada manusia untuk melihat dari apa yang diciptakan, oleh siapa, dan untuk apa. Jadi memang ayat ini, kalau di Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita ini untuk sering-sering merenung. Sering-sering merenung dan merenungkan. Bukan merenungi diri, bukan. Merenungkan situasi di sekitar. Banyak. Jadi memang Quran itu banyak merangsang kita untuk berpikir dalam. Berpikir mendalam, reflektif, yang menghasilkan tindakan. Fal yang durul insanu mimma khalaq. Manusia itu yang zur itu kan dari kata nawara. Nawara itu bukan sekedar melihat dengan mata kepala, tetapi dia melihat dengan nalarnya, dengan penelitiannya. Kalau mata kepala kan ro'a saja tuh, alam tahu. Dia melihat dengan mata kepala.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan mata kepala. Ifal yanzur, hendaklah seorang itu menalar, berarti menggunakan kedalaman pikirannya, meneliti, menelaah dengan kekuatan ilmunya. Karena seseorang itu ketika meneliti ya harus dengan perangkat, harus punya perangkat tuh, perangkat metodologi maupun perangkat teori. Orang melihat, orang yang punya teori dengan tidak punya teori melihat fakta itu pasti akan berbeda. Kalau hanya melihat, kita sama-sama merenung, tapi renungannya profesor sama renungannya kita kan beda, karena dia punya background teori dulu. Maka fal yang duril insanu mimma khuliq, ini renungan kita pasti akan berbeda-beda karena sesuai dengan background keilmuan kita masing-masing. Seorang dokter, renungannya pasti akan menghasilkan ketika yang duril insanu mimma khuliq ini, renungannya hasilnya akan beda dengan seorang agamawan. Karena background keilmuannya beda. Maka fal yanzur ini maknanya hendaklah kamu meneliti, mengoptimalkan semua potensimu untuk bisa melihat fakta di sekitarmu itu dengan teliti, dengan fal yanzur insanu. Nah, kemudian mimma khuliq dari apa? Khuliqa mimma intah. Nah, yang kita diminta untuk merenungkan itu adalah bahwa kita diciptakan dari ma'in, air yang memancar. Ini menarik. Kenapa air yang memancar? Kenapa bukan hanya air yang mengalir? Memancar dengan mengalir kan beda kan? Tajri itu kan hanya ngalir. Gitu. Tapi kalau memancar kan ada kekuatan di situ. Bisa menyemburkan. Ini kalau diulas lagi itu juga panjang dan yakhruju min baini sulbi wat tara'in, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk, melahirkan ilmu kedokteran, ilmu apa itu yang terkait dengan anatomi tubuh. Kenapa posisi sperma itu yakhruju min baini sulbi wat tara'in bisa tersimpan di situ? Wah, itu ilmu anatomi tubuh nanti akan bisa lebih dalam. Nah, sekalian, ayat ini mulai dari bicara tentang langit, bintang, kemudian suruh melihat diri, itu memang seakan memberikan kesan bahwa ketika kita melihat alam, lihatlah di luar, outward looking, kemudian lihatlah ke dalam, inward, terus gerak bolak-balik antara melihat fakta luar dengan fakta dalam diri kita, itu terus bolak-balik. Nah, ini akan memberikan manfaat yang besar. Bolak-balik antara alam, diri, Tuhan. Alam, diri, Tuhan. Jadi segitiga penelitian kita tentang. Jadi kita melihat alam, kita melihat diri, kemudian penglihatan kita terhadap alam dan diri itu terefleksikan terhadap sikap ketuhanan kita. Ini yang diharapkan itu sebagai manusia ulil-albab. Oke, saya kira itu saja dulu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan kita masih dan di esok hari, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.